Oke, teman-teman, kami hari ini kedatangan tamu ya. Ini tamu anak Genji yang cukup viral dan banyak diperbincangkan di sosial media ya Pak Asad ya. Idola wanita masa kini. Ya, adik-adik ganteng gitu kita nyebutnya. Nah, ini perkenalkan tamu kita ada namanya Ahmad Fahrezi Iya. atau biasa disebutnya Ezi gitu ya Ezi. panggilannya. Ya. Betul. Ezi apa Ezi? Ezi. Oh, Ezi. Yes. Ezi. Ya, sebelum lebih jauh, jadi tak cuplikin bin story-nya dulu ya. Jadi teman-teman, si di Ezi ini atau Mas Ezi ini, Kak Ezi gitu ya. Kak Ezi ganteng ini. Dia ini bergerak di bidang pertanian gitu ya. Anak Genji tapi suka bertani gitu. Dan dia juga punya salah satu komunitas yang cukup hangat diperbincangkan di sosial media. Nanti teman-teman dicek aja ya. Wah, interaksinya banyak banget, rata-rata cewek-cewek sih ya. Jadi Mas Ezi ini punya wadah komunitas namanya Gumegah. Yes. Mungkin bisa diceritakan dulu Mas Ezi, Oke. background dari Mas Ezi sendiri dulu. Oke. Kok bisa jadi suka pertanian dan asalnya dari mana biar kita Yes. teman-teman yang ada di sana biar tahu juga nih biografi dari Mas Ezi. Monggo. Oke. Jadi saya asalnya dari Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarbaru. Background saya sebenarnya mahasiswa dari pertanian di salah satu universitas di Indonesia, tepatnya di Universitas Brawijaya. Nah, jadi saya menempuh pendidikan di bidang pertanian itu selama 4 tahun. Nah, setelah itu kembali lagi muncullah Gumregah. Nah, Gumregah ini apa sih sebenarnya kan? Ntar dulu. Oke. Sebenarnya ntar dulu. Oke. Kita bahas dulu. Oke. Mungkin Pak Asad Kalimantan ya, cukup Yes. ini ya. Biasanya kan bertani itu kan di Jawa ya Pak ya. Ini kok anak Kalimantan kok suka bertani? Harusnya anak Kalimantan sukanya sawit atau tambang gitu ya biasanya. Oke. Sensor ya teman-teman, sensor ya teman-teman. Lebih ke ini sih, perkebunan mungkin ya. Yes, Perkebunan perkebunan. kan banyak di sana, nggak cuman buah tapi kayu. Kayak gaharu kan banyak ya di Banyak. Kalimantan ya. Gitu selain ya hari ini memang sawit. Oh sama iya, gaharu. ulin juga dari Kalimantan ya. Ulin nggak Yes. dikebunin nggak sih? Lebih liar aja sih. Liar ya. Yes. Berarti manusia tinggal manen. Oke, out of topic. Kita kembali lagi nih. Dari anak Kalimantan yang hutan luas kayak gitu kok tiba-tiba pertanian. Gimana nih? Ya karena potensinya luas banget ya pertanian ini. Awalnya itu saya dari sebenarnya nggak suka pertanian. Oke. Kayak apa sih kotor gitu kan. Kotor, capek-capek nyangkul terus. Panas. Yes, kemudian ketika kita udah panen harganya turun atau kita nggak untung lah. Ya polemik pertanian. Cuman capek doang gitu dapat ya. Nah, kemudian entah kenapa, jadi awalnya dulu saya ingin masuk tuh ke STMKG. Bentar-bentar, STMKG. apa itu? Apa itu? Itu Sekolah Tinggi Meteorologi dan Klimatologi. Oh cuaca. Yes, Ilmu BMKG cuaca. lah. BMKG. Ya, terus tes, kemudian seleksi lulus di sampai tahap ini ya, apa sistem CAT itu. Kemudian terjadilah COVID, PPKM. Oke. Kita harus nunggu karena tesnya offline. Kita nunggu selama 4 bulan. Nah, 4 bulan itu kan saya gabut tuh. Ayah saya kebetulan buka kebun. Buka kebun tuh akhirnya memutuskan untuk berkebun gitu. Iya, untuk di hari tuanya ayah lah. Nah, awalnya cuma bantu-bantu doang. Oke. Bantu-bantu doang, nanamnya itu nanam alpukat. Ya, Bentar dulu nih Pak Asad. Kita jangan salah nih, kebun di Kalimantan sama kebun di Jawa nih ya. Berapa luasnya? Nah, kita bilang 10 hektar lagi. enggak, yang tergarap 1,5 hektar. Wah Tuhan, 1,5 hektar. kalau di Jawa teman-teman kebun 1,5 hektar, Setara 4 perumahan. 4 perumahan teman-teman. Berlebihan, itu berlebihan. Nanam apa nih di kebunnya awalnya bapaknya? Alpukat, jadi kita Oke. langsung alpukat, ya. Jenisnya apa aja? Macam-macam, ada Mickey, Alligator, Markus, dan lain-lain lah. Enggak, ini tujuan berkebun itu memang untuk diekonomiskan atau memang sekedar pemanfaatan lahan aja gitu? Sebenarnya ini ya, awalnya hobi di rumah, nanam, berbuah, akhirnya kenapa nggak skala luas aja, ini kan bisa jadi ekonomi pada akhirnya. Pun dari ayah itu untuk menikmati masa tuanya kan berkebun gitu. Kenapa milihnya alpukat? Karena di sana jarang banget di Kalimantan Selatan itu setahu saya di daerah Karangintan tepatnya, itu satu-satunya kebun alpukat ya di tempat saya itu. Yang awal mula start alpukatnya.
Ini menarik nih. Ini sebelum ke gumbergahnya ya, teman-teman, kita kulik dulu nih. Jadi background historinya Mas Ezi kenapa bisa Yes. bertani gitu ya. Ini kan cukup menarik nih ya teman-teman. Orang Kalimantan suka pertanian gitu. Orang Kalimantan kan sukanya kebun sawit misalnya kan kayak gitu relate lah ya. Kita ya tahu sendiri teman-teman ladangnya cuan kan Kalimantan gitu. Oke, Yes. berarti dari COVID ya Pak Asad ya tadi dari COVID terus karena nggak ada nunggu masa COVID itu. ujian tadi. Yes. Oke, nunggu ujian, terus ayah suka hobi berkebun, akhirnya beli ladang yang tiba-tiba beli ladang teman-teman 4,5 hektar, 1,5. 1,5 hektar. 1,5 kan yang digarap. Total belinya Itu saya lebih tepatnya kurang nggak pernah ngukur. Jadi Nggak pernah ayah saya ngukur. aja gitu. Oke, 1,5 hektar, terus nanam alpukat. Lah, pas awal-awal Ezi ikut berkebun sama ayah itu memang ayah punya ilmu-ilmu tentang pertanian atau berkebun atau gimana? Enggak, cuman hobi. Ayah PNS. Oke. Ayah PNS, kemudian ya suka ketika hari Sabtu Minggu nanam-nanam sampai rumah. Nah, kemudian terjadilah kebun itu yang mendadak itu. Lah, ini berarti unik juga nih, menarik nih Pak Asad. Jadi kan berawal dari nol gitu ya. betul. Berarti bapaknya Ezi juga nggak Punya ada, pengalaman. iya, nggak ada ilmu tentang berkebun. Yang Ezinya expertnya juga lah. sendiri. Lah itu ada fase berapa bulan belajarnya atau sambil praktek atau gimana? Langsung praktek. Oh langsung praktek, baik sosial media kah? Ya, kita nonton YouTube kadang-kadang yang di perkebunan alpukat Brazil, Australia. Oke, udah berapa tahun nih Ezi? Kalau kebun dihitung Kalimantan? dari saya SMA kelas 1 berarti sekitar 7 tahunan berarti. Oh, 7 7 tahun. Iya. Udah sampai panen berapa kali itu? Kalau panennya tepatnya saya kurang tahu tapi sudah panen. Lah yang membedakan nih ala perkebunan Ezi di Kalimantan kan kita tahu ya Kalimantan itu kan tanahnya tanah gambut gitu ya, nggak kayak tanah Jawa. Ini apa tantangan perbedaannya nih antara struktural tanah ya? oke. Kita katakan struktur ya, struktur tanah. Struktur tanah, oke. Kebetulan lahan saya bukan lahan gambut karena saya di perbukitan ya. Oh, Ya. oke. Pantes. Tapi di sana itu tanahnya merah. Tanah merah itu di sana kalau kita ini karena waktu itu pernah gali sumur buat mata air, itu udah ada keluar semburat emas, pasir emas. Jadi kan asam banget di sana. Apalagi curah hujan yang tinggi. Jadi itu tantangannya. Oh, menarik nih. Menanam alpukat di tanah yang ada emasnya teman-teman. Kunci suksesnya dari Mas Ezi ya. Berkebun alpukat berkedok tambang emas. Betul. Oh kebalik. Kembali. Kebalik. Kita cari Tapi emas di memang atas. Ada niatan untuk menambang? Enggak dong. Nggak ada. Enggak ada. Oh, hubungannya apa nih sama yang dikatakan Ezi tadi kok? Heeh. Untuk struktur tanahnya itu tadi. Jadi kalau tanah merah itu apalagi kena hujan. Kalimantan tuh kan walaupun musim kemarau tetap ada hujan gitu. Ya. Yang mana harusnya kita kering kemudian kita pada kalau di alpukat kan musim-musim kemarau itu fasenya generatif atau berbunga lah. Nah ini tapi ada hujan. Kemudian ketika hujan tanah masam, ketika tanah masam itu kan banyak yang rontok dan lain-lain bahkan sampai kematian pohon. Treatment tanah dulu berarti waktu Yes. awal buka lahan itu. Iya. Tapi waktu itu belum ada ilmunya jadi kematian sampai 80%. Wah, berarti memang 1,4 hektar. 1,5 ya. 1,5 hektar. 80% mati. Iya. Karena tahunya kan kita nanam di samping rumah, ya udah langsung tumbuh aja gitu loh. oke, ada berapa kali fase gagal mencoba ini kan tanpa ada ini ya, background ilmu perkebunan Yes. ya. Berapa kali sampai akhirnya Kalau- menemukan formula gitu. Oke. Kalau gagalnya sebenarnya yang pertama karena ketidaktahuan itu sekali. Oke. Kemudian gagal kedua itu akibat kebakaran. Nah, Kebakaran yes. hutan. Kebakaran hutan, Merembet gitu ya. merembet. Oh. Jadi oke. habis satu kebun itu. Setelah itu, Nah, setelah itu apa ya? Jadi kalimat yang paling suka saya dari ayah saya itu gini. Saya kan kesel ya, kenapa kita nggak dari awal aja belajar ilmunya baru kita gas praktek gitu. Nah, ini malah kita ya udah tanam aja dulu gitu. Sedangkan kita kan spend budget gede. Betul. Nah, beli bibit, beli pupuk dan lain-lain lah. Nah, kalimat yang saya suka tuh gini. Iya, nggak apa-apa tanaman kamu mati, tapi kamunya tumbuh. oke. Yes, dari sanalah mulai Dapat kata-kata suka. ya teman-teman ya. Mulai suka Baru gitu. mulai kok udah closing statement. Belum. Enggak ya. Oke, itu yang jadi motivasi Ya. sih gitu. Enggak apa-apa gagal, yang penting kitanya bertumbuh Yes. gitu. Sama ada satu kalimat lagi. Hmm. Satu kalimat lagi itu gini. Uniknya dari tumbuhan kan awalnya nggak suka nih. Hmm. Uniknya tumbuhan itu
makhluk paling pasrah, dia ditanam di situ bukan kehendak dia, Betul. nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, dia pakem di situ. Mm, Tapi begitu tawakalnya tanaman itu loh, mm. berharap dengan ya kita yang nanggung jawab, kita yang tanam gitu. Iya. Wah, ini kita kembali lagi Pak Asad. Background Kalimantan Selatan, Iya. apalagi di kota mana, Ezi? Banjarbaru. Oke. Jadi memang maklum ya teman-teman, agak filosofis agamis gitu ya nanti arahnya. Memang karena di sana itu ada sosok tokoh besar, kita tahu semua Yes. namanya Bagurus Kumpul gitu ya. Betul. Oke, jadi Ezi ini kan lebih banyak berpendidikannya sama ayah kan berarti. Iya, Oke, dari hasil menanam di kebun itu udah berapa kali nih? Atau penjualannya kemana nih panen? Oke. Akhirnya punya pencapaian besar gitu. Kalau sebenarnya untuk sekarang itu kita penjualannya masih langsung ke end user. Oke. Jadi ketika tetangga ataupun apa ya, kita kan sering posting di sosial media dan lain-lain. Itu banyak yang udah panen belum? Aku mau pesen gitu. Dan sekali pesen itu enggak 1 kilo 2 kilo, bisa sampai 5 sampai 10 kilo. 1,4 hektar. Kira-kira nih, sekali panen tuh berapa ini? Tergantung perawatan sebenarnya. Ketika memang dia kan Kalau tingkat keberhasilannya ada dari lebih dari 80%. sebenarnya bisa aja ketika kita memang maksimal dari perawatannya. Populasinya berapa pohon sih? Untuk 1 hektar itu kita jarak 6 kali 6 sekitar 300-an itu. 300-an. Ratusan pohon. Kira-kira nih, sekali panen berapa nih? Minimal aja? Atau Minimal. kita rata-rata aja? Dengan harga yang di mana nih? Enggak, jangan harganya Oke. dulu, Oh, jumlah jumlahnya kiloannya. aja, jumlah kiloan. Oke. Untuk pembuahan pertama, 1 pohon itu kalau kita anggap pukul rata berbuah semua, itu awal-awal minim di fase pembungaan sampai pembuahan akhir, itu sekitar minim 10 kilo. Satu Yes. pohon. Yes, di umur Kalikan 3 tahun. 300. Iya, kalau kita berbuah semua. 3 ton berarti. Kayak jelek-jeleknya 2 ton lah ya. Iya. Iya. Kayaknya kalau 2 ton dilempar ke end user, kita nggak nangkep nih gimana cara strategi Oke. pemasarannya. 2 ton itu kan kalau di total buahnya ada berapa kira-kira? Wah. Ayo kita gambarin Oke. kasar aja. Sekilo isi 2 sampai 3 Yes, 2 sampai 3. Sekilo berarti 10.000. 600-an butir. 600-an butir. Ya. 600 sampai 900 butir. Oke. Ton, oke benar. Terus gimana itu cara kemarin pemasarannya? Yang pertama kalau ke end user itu kan dari mulut ke mulut sebenarnya. Hmm. Karena alpukat satu-satunya di sana, kemudian kita juga mainnya awalnya semi organik ya. Hmm. Jadi rasanya beda. Oh, sama Jadi- yang dijual di pasar-pasar itu. Yes, karena di Bisa sana kan bulanan nggak sih atau gimana sih itu? Sebenarnya- Sistem panennya. itu bisa kita atur kayak gitu. Jadi ketika kita bisa setting si pohonnya, ada yang masih berbunga, ada yang sudah muncul bakal buah. Ada yang besar, Oke, jadi berarti terus. mindset ini kan aku mewakili mindset teman-teman yang awam ya terhadap berkebun gitu ya. Setauku tuh buah itu ada musimnya gitu teman-teman. Jadi setiap tahun apakah cuma setahun 2 kali, setahun Ya. sekali. Emang kayak gitu. Yes. Terus untuk ngatur biar ritme penjualannya per bulan ada pendapatan gimana? Kalau untuk pendapatan sebenarnya kita lebih kayak ya udah ada panen kita tawarkan gitu. Oh, wow. Berarti bukan ini ya sumber pendapatan utama ya. Bukan. Oke, next ya teman-teman. Ini kan tadi sudah cerita ini awal-awal Mas Ezi suka berkebun gitu ya. Nah terus dengar-dengar Mas Ezi dari setelah ikut Bapak berkebun, Iya. akhirnya Mas Ezi banyak pendidikan filosofis dari Bapak, akhirnya Mas Ezi suka. Akhirnya suka. Oke, Yes. terus bedanya berkebun dan bertani itu apa Mas? Kalau sebenarnya berkebun itu bagian dari bertani juga ya. Karena tani itu kan luas ya. Ada tani tanam, ada ikan dan juga ada peternakan ya. Yes. Kalau untuk berkebun sendiri bedanya itu dia kan kita tanam sekali, terus tinggal merawat, kemudian panen terus. Oke, kalau kita lihat dari bajunya Mas Ezi nih, ini kan, wah ini Ibadah. salah Ibadah. satu universitas bergengsi ya teman-teman di Indonesia, namanya Universitas Brawijaya. Brawijaya di Malang gitu ya. Lah ini Mas Ezi kuliah ambil apa nih di Unibra? Saya diambil di agroekoteknologi, Oke, tepatnya di budidaya pertanian penjurusannya. nih, sering-sering kabar-kabar ini nih, aku ngulik juga kan sosial medianya. Kayaknya sering praktek-praktek atau ikut jurnal-jurnal. Betul, penelitian, Iya. kolaborasi sama para ahli gitu. Ntar nih, ini ada menarik. Oke. Ilmu pertanian di dunia kuliah itu kan kalau kita teman-teman tahu di dunia kuliah itu kan ada prodi dan penjurusan gitu ya. Yes. Jadi kalau prodinya sendiri adalah pertanian,
lebih ke jurusan pertanian, Fakultas Pertanian, Fakultas Pertanian, program terus studi agroekoteknologi. oke, ekoteknologi, Teknologi. terus ada agro apa lagi? Kemudian ada agribisnis. Agribisnis, terus Untuk Fakultas Pertanian itu nggak Dua- biasanya. Dua aja. Kalau biasanya itu di agro itu ada apa? Agrotek. ada agrotek, agribis sama kehutanan. Oh, kehutanan sendiri ya. Oke. Yes. Berarti kalau agrotek lebih condong ke teknologinya berarti ya. Lebih jadi ada penjurusannya lagi. Nanti ada Oke. fokusnya ke proteksi tanaman HPT, kemudian ada ilmu tanah sama juga budidaya pertanian. Oke, berarti lebih oke. Ini menarik nih. Jurusannya adalah agrotek ya, Pak Asad. Jadi kita tahu lah sekarang teknologi sudah seperti apa berkembangkan. Pertanian berkembang. Jangan-jangan nih kita nggak tahu nih berapa bulan ke depan bertani sudah AI yang lani kan kita nggak tahu, apalagi Wah. besok menggunakan robot atau gimana. Salah satu ilmu teknologi apa yang pernah diaplikasikan Mas Ezi di perkuliahan? Karena saya penjurusannya lebih ke budidaya pertanian, itu lebih ke teknis budidaya. Jadi dengan mengubah pola tanam aja, contohnya padi kebanyakan kita langsung tabur benih, kita ubah ke semai dulu kemudian kita tanam model jajar legowo. Jadi dua apa ya cara jelasinnya? Dua tanam kemudian ada lorong, jadi ada diberikan sekat untuk longgar. Itu aja bisa mempengaruhi produksi yang sangat signifikan gitu. Oh, Sesimpel itu. Apa akarnya nggak berdekatan atau gimana? Mas? Mungkin karena ini dari suplai sinar mataharinya dia nggak Oke. saling tumpuk, kemudian kita atur juga kan jarak tanamnya, jadi nggak ada kompetisi perebutan nutrisi antar satu tanaman dan tanaman lainnya. Oke, berarti lebih banyak tentang tata cara teknologi kesananya ya. Yes. Si gambaranku tuh teknologi langsung kayak sistem mesin kayak gitu. Ah. Oh, nggak ke situ. Teknik Yes. menanam, Ya. teknik budidaya, gitu, teknik semai gitu. Betul, tapi ada juga yang kayak penciptaan varietas baru. Jadi ada tanaman A produksinya tinggi, tanaman B dia tahan penyakit tapi produksinya tinggi. Disilangkan jadi tanaman yang produksi tinggi dan tahan penyakit itu ada juga. Rekayasa genetika Yes. gitu. By lab berarti. By lab. Nggak bisa langsung gitu ya. Jadi Iya. mereka berdekatan akhirnya bunga A sama bunga B. Iya begitu. Oh bisa juga. Yes, bisa. Oh. Bisa. Oke, ini ya teman-teman. Awam banget soalnya kamu ya. Gitu. Langsung kita masuk ke topik pembahasannya aja ya. Oke. Ini saya dan Pak Asad kan cukup nggak ahli ya kalau di bidang pertanian, tapi kami kalau Excited. oke, Kami benar. excited. Tapi kita kalau bicara sudut pandang bisnis kita cukup tahu lah market Ya, pertanian betul. gitu ya. Yes. Karena kita juga mengelola salah satu brand untuk masalah pertanian Oke. gitu ya. Kita tahu nih mungkin awalnya awal Covid ya Pak ya. Betul. Tren pertanian ini akhirnya nggak cuma yang kalau kita kan konotasinya pertanian atau tani itu kan konotasi di Indonesia gitu kan. Apalagi di Jawa adalah Agraris. pekerjaan yang kalau secara strata itu paling rendah gitu ya. Iya, Apalagi kan dianggap sekarang seperti kita tahu lah para petani itu biasanya memang kalau nggak turunan dari ayahnya gitu kan. Apalagi lebih banyak sekarang kan para sepuh-sepuh ya udah bapak-bapak. Karena gini, aku punya temen nih Pak Asad, Mas Ezi. Oke. Di temanku itu ada dulu ya teman kerja di Jakarta itu ada orang Sragen sama orang Ngawi. Oke. Biasanya kan di daerah Sragen dan Ngawi ini kan rata-rata kan petani beras. Oke. Lah, di sana itu saya pernah main juga ke daerahnya gitu ya, ke rumahnya. Memang rata-rata hampir 100% itu nggak ada yang lanjutin. Ini di fase-fase umuranku ini, di 94 gitu ya. Jadi nggak ada para seumuranku ini yang melanjutin atau menerusin pertaniannya. Oke. Tapi lah lari ke Jakarta. Oke, kantoran gitu. Betul, bener. Lah, ini kan menarik nih. Kita melihat fenomenanya apalagi kita kan tahu juga nih kan, mau di tahun 2050, 2100 kayaknya semua orang butuh makan deh kayaknya kan. Yes. Berawalnya sumbernya dari pertanian kan. Nah ini kan nggak ada generasi penerus nih, tapi Oke. cukup ada poin positif ya Pak Asad ya. Awal-awal kalau Mas Ezi juga ngikutin awal-awal COVID itu kan Yes. banyak orang-orang yang terhenti untuk aktivitas di luar. Jadi memang rata-rata tapi hype-nya ini di perkotaan gitu ya. Oke. Waktu itu saya juga masih di Jakarta. Memang di sana itu orang-orang akhirnya merasa bosen nih di rumah. Oke. Kan aktivitas di luarnya dibatasi ya. Mm-mm. Terus akhirnya muncullah ide hobi home gardening. Urban farming. Urban farming ya kalau kita lihat Ah. urban farming gitu. Jadi berkebun dengan lahan sempit gitu ya. Yes. Terus muncul lagi nih baru-baru ini aku juga cek banyak banget berkaitan sama permaculture gitu ya yang lebih Oke. sering keren. Jadi permaculture itu kan Yes. kayaknya serapan dari luar deh kalau aku sering lihat. Nah Yes. ini kan udah mulai ada
perubahan tren gitu ya. Yang Oke. tadinya anak muda nggak tertarik sama sekali dengan pertanian gitu ya. Nah ini udah mulai masuk-masuk nih. Oke. Sekarang saya tanya nih, soalnya kita tadi kan ngecek-ngecek ya di akun pribadi Mas Ezi. Ternyata Mas Ezi di situ juga ada aktivitas di komunitas Gumrega. Sering live juga. Nah, apa nih awal Mas Ezi kok aktif di sosial media ngangkat pertanian? Iya, menurut saya bertani itu seru gitu loh. Serunya Seru. Iya, karena kita progres kan. Ketika kita nanam, kemudian kita kasih pupuk, kita rawat, kemudian bisa tersajikan di piring kita sendiri tuh sesuatu yang oke gitu loh. Oke. Karena kita kan biasanya beli di pasar dan lain-lain. Nah, dengan bertani kemudian saya kontenkan itu ada sisi apa ya? Bukan lebih ke healing gitu. Nah, dan semua orang nggak bisa ngerasain itu. Oke. Jadi saya coba kontenkan, kemudian pertanian tuh nggak sebegitu rendahnya kok. Ada niatan ajakan berarti ya. Saya Iya. mengajak audiens untuk ikut tren ini. gitu. Yes. Karena akhirnya kan apa yang kita tanam, apa yang kita panen, kita ngerti bahwa ini nggak semuanya pakai kimia dan ribet gitu ya. Yes, Bisa lebih sehat juga. gitu. betul. Oke. Toh juga kita bisa manfaatin apapun akhirnya. Hmm. Even itu limbah. Oke, ini menarik Pak Asad karena memang saya sering dengar ya istilah ini berkaitan ya teman-teman, di mana ketika kita ini suruh coba kita ngubah hobi belajar menanam dari nol gitu ya sampai tumbuh akhirnya karakter kita itu juga ikut berubah gitu. Betul. Karena ada nilai-nilai positif yang kita dapat nih. Nah, ini Yes. sebagai anak muda nih. Oke. Ini kan Sabaran sih yang paling lah, ya. Betul. gimana nih mengatasin ini kan kita anggapnya saya dan Pak Asad ini awalnya nggak suka berkebun. Oke. Bisa nggak Aji ini ajak kami biar bisa berkebun kayak gimana? Ya, yang pastinya pertama kan mindset kita bertani itu mudah, berkebun itu mudah. Nggak perlu kita punya lahan yang luas, even kita punya pekarangan pun kita bisa manfaatkan gitu. Kita nggak punya pot yang bagus, kita bisa manfaatkan galon-galon bekas, botol-botol bekas, dan sesimpel itu. Oke, nilai poinnya apa nih ketika udah berkebun gitu? Ketika kita berkebun sendiri, kita kan tahu asal makanan yang bakal kita makan itu dari mana. Dan pada akhirnya ya kita bisa menciptakan produk yang sehat sama buat ini diri kayak kita Pak Asad. sendiri. Stress release mungkin nggak sih? Yes, buat healing Pasti juga. kayak hijau-hijauan kayak gini. Oke. Nah, ini Sehat juga ya, kena sinar matahari juga kan. Nah, oh itu. iya, tapi apakah ini juga sekarang tren-tren makanan sehat dan nggak sehat atau makanan jahat kan banyak banget. Junk food. Bener, lah Oke. sekarang kan mulai tren hidup sehat ini cukup kuat juga ya. Kita lihat ya banyak orang yang tiba-tiba FOMO ikut lari, Betul. update status jam tangannya biasanya kayak gini nih. Teman-teman lihat kan Strava atau apa itu ya. Nah itu kan ini kayaknya berkesinambungan nih. Ini trennya cukup bagus, positif gitu ya. Nah, apakah ini juga awal pergerakan Mas Ezi akhirnya bentuk komunitas Gumrega gitu? Yes, awalnya itu kan dari keresahan. Gumrega itu tercipta dari keresahan, Pak. Oke. Keresahan yang pertama adalah, jadi true story dari kehidupan saya sendiri. Kita belajar di perkuliahan 4 tahun, ketika kita lulus, ini kan ilmu pertanian terus-terus. Ketika lulus, banyak teman-teman itu yang nggak linear. Nggak linear maksudnya? Ya harusnya kan kita belajar pertanian, kita bisa bergerak di bidang pertanian, bukan di perbankan. Oke. Yes. Tapi itu bantah juga loh. Yes. Namanya hidup tuh yang Ya, pertama dibutuhkan adalah betul. cuan. Ya oportunis. Oportunis. Harus Tapi kan, disayangkan memang aja sepatu gitu loh. Oke, berarti lebih melanjutkan apa yang sudah digeluti di awal. Konsep dari Gumrega sendiri apa nih yang mau diangkat sesi atau mau diajak ke audiens gitu? Sebenarnya Gumrega itu konsep dasarnya ingin memberitahu, bukan mengajak ataupun apa ya, tapi ingin membuktikan bahwa bertani itu mudah dan nggak mahal. Dengan kita bisa memanfaatkan apa yang ada. Contohnya kita yang tiap hari makan nasi, air cucian berasnya itu pun bisa jadi nutrisi bagi tanaman. Oke. Sesimpel itu. Dan biasanya itu kan dibuang. Iya betul sih. Nah, Dibuang terus Yes. deh kayaknya. Oh. Kayaknya nih kita melihat tren kalau konsistensi ya, ini kayaknya bakal bagus nih di tahun-tahun ke depan tuh kayaknya cukup masih lah. Ini cukup bagus lah gerakan dari Mas Ezi buat komunitas gitu ya. Tapi berawal dari nama dulu nih, kita kan kita orang Jawa ya Pak Asad ya, cukup familiar dengan istilah Gumrega itu kayak habis bangun tidur terus gitu teman-teman.
Gimana itu awal filosofinya apa tuh? Filosofi Gumberga sebenarnya itu memiliki arti aksi kebangkitan, Oke, yang mana kebetulan kita di bidang pertanian, eh, dengan statement-statement petani itu kotor dan lain-lain, kita akan merubah itu gitu. Oke. Oke. Dengan menarik minat generasi, ya tadi, dengan keresahan banyaknya generasi muda sekarang gak mau jadi petani, itu akan membangkitkan lagi sisi pengen taninya gitu loh, dan ngelihat potensi sebesar itu. Betul. Karena pertanian itu kan potensinya memang sangat-sangat besar gitu. Berarti membangkitkan regenerasi di Yes, bidang pertanian. betul. Gitu ya. Kalau audiensnya Mas Ezi nih, banyakan anak muda atau memang masih di gen-gen milenial nih kayak kita nih tahun 90-an? Kalau yang saya lihat dari data analis di platform, itu di range di usia 20 sampai 35 tahun. Oke, berarti muda ya. Gen Z Iya. milenial ya. Oke, rata-rata nih banyakan cowok apa ceweknya nih, Mas? Lebih campur sih. Saya kira tuh ceweknya sih. Oh, enggak ya kata teman-teman, campur ya. Campur, Oke. campur. Berarti memang minatnya juga cukup Ya. menarik. Lah ini kayaknya ini perlu kita kulik nih strateginya. Berapa dulu anggotanya? Oh, ada komunitas juga di WhatsApp Iya. atau Oke. apa? Jadi kan kita baru running komunitas itu sekitar 1 minggu mungkin ya. Oke, 1 minggu, kemudian kita baru sekali announcement, itu udah ada lumayan, udah ada sekitar 70 sampai 100-an orang. Wow, banyak juga ya. Iya, Banyak. effort kan masuk ke komunitas itu. Mayoritas daerah mana? Kalau mayoritas ada di daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat sih. Oh iya, Mas. Relate sih karena memang ini ya. Ini kembali lagi kalau kita kan bacanya data marketing gitu ya, guys ya. Nah, memang kalau kita melihat data yang ada di platform gitu ya, atau kita lihatnya sosial media, memang rata-rata urban farming ini kegiatannya berkutat di Jawa. Oke. Tapi sudah muncul juga ya di luar Jawa. Influencer besar juga banyak juga. Kota-kota besar kan juga akhirnya mau nggak mau urban farming. Betul. Cuma itu tadi, memang yang tergerak urban farmingnya kan awal-awalnya tadinya dari urban farming ya, baru Yes. masuk ke home gardening. Yes. Kalau urban itu kan khusus masyarakat kota, tapi home gardening itu lebih ke universalnya gitu ya versinya. Itu memang awalnya dari, kalau nggak salah dari Bandung ya. Betul. Bandung. Lah ini yang cukup menarik nih Pak Asad. Tak ulik kayaknya baru berapa bulan fase Gubregah ada itu akunnya? 1 bulan optimalnya. Oke, 1 bulan. 1 bulan. Followernya? Komunitas 1 minggu, followernya berapa? Sekitar 3.000-4.000-an ya? 4.000-an. Oke, Platform teman-teman. TikTok ya. Di semua platform ada. Semua platform. Ada. Nah, di sana kan kita tadi cukup lihat ya, Pak Asad. Ternyata di sana itu lebih banyak konten-konten melihatkan terkait integrated farming kalau nggak salah. Benar ya? Betul. Konsepnya integrated farming. Kalau dari struktur bahasa integrated farming kayaknya berkesinambungan, Yes, berkebun integrasi. gitu ya. Yap. Itu lebih ke apanya sih konsep itu? Jadi itu kan penerapan dari ini ya, apa, anti mubazir atau zero waste. Zero waste, anti mubazir. Iya. Lanjut. Nah, jadi ketika kita tani, kita nanam, kemudian nanti ada limbah, misal kita nanam padi, ada limbah jeraminya kita manfaatkan lagi untuk entah itu pupuk, entah itu nanti limbah-limbah lainnya kita bisa manfaatkan untuk pakan ternak, pakan ikan, dan itu terus jadi siklus gitu. Oh, ini relate sama yang dijelasin Mas Haji tadi ya. Pertanian ternyata nggak cuma bertani, ada Yes. perikanan juga berarti masuk ya. Yes. Perikanan dan peternakan ya. Yep. Masuk kategori tani ya. Yes. Integrated farming ini sama permaculture bedanya apa Mas? Atau satu kesatuan gitu? Satu kesatuan. Salah satu bentuk dari integrated farming itu ya permaculture. Oke. Di sana apa nih yang sudah dilakukan di kebunnya Mas Haji terkait integrated farming? Lebih jelasnya gitu. Oke, Gambarannya. jadi di sana ini lokasinya ada di Boyolali, teman-teman. Oke. Yes, di sana itu ada peternakan ayam KUB, ayam cemani. Kemudian ada budidaya ikan lele dan ikan nila. Kemudian juga ada pertanian tanamnya. Jadi ada padi. Kita coba padi itu bisa nggak sih sebenarnya hidup di sini? Oke, Di lokasi kalau nggak salah Boyolali itu di mana lokasinya? di daerah Cepogo. Oh, berarti dari atas ya? Ya, Pergunungan. yes. Pakai maksudnya yang aku fokus ke yang padi tadi. Oke. Di kolam buatan gitu. Yes, kita pakai apa? Bukan ekosistem sawah maksudnya. Bukan ekosistem sawah, dan tanahnya pun padas, keras. Heeh. Dan ternyata bisa Bisa panen. panen. Sama dengan yang di sawah. Kalau dikatakan sama, sebenarnya kita karena apa ya?
lebih ke arah condongnya dari serangan hama penyakit Mm-mm. itu minim banget. Pun uniknya ketika kita nanam itu muncul seperti keong sawah dan lain padahal kita nggak ada bawa. Dari airnya mungkin ya? Atau gimana? Mungkin Airnya ngambil dari airnya pegunungan juga dari- atau impor dari daerah lain nih? Atau impor dari sawah Mas. Lah, mungkinnya kayak gitu. Kalau sumber air kita manfaatkan pakai keran aja, Mas. Pakai Oh, keran. berarti Dan sumber air di sana hujan ya? kita tampungkan. Muncul keong. Iya, nah itu unik ya. Ini. Yes. Sampai sekarang pertanyaan kecilku, waktu aku kecil ya. Dulu kan aku juga cukup sering main ke sawah. Nah, ini yang paradok. Mungkin ini paradok kayak telur dan ayam, tapi belut nih kasusnya. Kita tahu ya teman-teman, di sawah itu kan sering banyak banget belut nih, ya kan? Nah itu belutnya memang alami atau memang dikasih nih belutnya di sana untuk penyubur tanah misalnya kayak cacing? Iya, Atau gimana konsepnya? pasti ekosistem ketika terjaga dan tidak ada bahan-bahan yang beracun yang membuat mereka nggak nyaman pasti ada. Alami ada? Alami. Nah. Siapa yang ngasih gitu kan? Itu tadi di kolam muncul keong, muncul belut nggak? Kalau belut nggak. Beda ya berarti. Beda. Mungkin karena tanahnya nggak impor dari Yes. sawah mungkin Pak. Mungkin kita nggak tahu kalau teman-teman. Harus habitat sawah berarti. Betul. Ini nih, kita masuk sebelum jauh nih. Pertama, luasan lahannya berapa? Kalau Yang luasan di lahan Gumberga? sekitar 1.300. 1.300, wah cukup besar juga ya. Besar masuk. Oke, kita masuk ya untuk poin terakhir nih yang untuk pembahasan. Tadi kan kita tahu nih, Ezi udah punya komunitas Gumbergah ya, dimana konsepnya itu lebih banyak. Kalau kita lihat tuh integrated farming bicaranya. Yes. Cuma aku juga sering dengar istilah nih, permaculture tuh sama integrated farming apakah sama juga Mas Ezi? Nah, kalau permaculture dan integrated farming itu termasuk dari bagian dari permaculture. Oh, bagian salah satu kecilnya ya. Yes. Berarti ini lebih banyak luas juga ya nanti Iya, di Gumbergah. betul sekali. Oke teman-teman, nantikan ya cerita seru selanjutnya untuk ngulik kita Gumbergah. Ini kan tadi baru klise-klise ya teman-teman. Closing statement Mas Ezi mungkin? Oke. Langsung ajak join hard selling. Jangan lupa join Gumbergah. Ini closing statementnya, selagi manusia membutuhkan makan, pertanian tidak akan pernah mati. Oke, siap. Makasih teman-teman. Kalau nggak ada makanan, kita yang mati teman-teman. Oke, sampai jumpa kembali untuk podcast selanjutnya. Kita hadirkan bidang-bidang tamu yang lebih menarik lagi. See you ya teman-teman.